Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Utan Kayu Utara 07. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai tentang pengambilan keputusan seorang pimpinan. Nah, di sini sudah bersama saya Bapak Tatang Capetang SPD selaku Kepala SDN Utan Kayu Utara 07. Selamat pagi Pak Tatang. Pagi. Ya, terima kasih Pak Tatang. Pada pertemuan kali ini saya akan meminta waktu Bapak sedikit untuk melakukan tanya jawab wawancara seputar tentang pengambilan keputusan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya dan mohon maaf mengganggu kesibukannya. Ya, nggak apa-apa. Yang pertama-tama nih Pak, selama Bapak menjadi seorang pimpinan di sekolah, nah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, selama beberapa hal yang tadi disampaikan, pada intinya emang seorang pimpinan itu yang tidak akan dialami oleh yang bukan pimpinan itu ya dalam hal pengambil keputusan, baik itu yang tadi disampaikan secara dialek moral, Ya, dilema etika ataupun rujukan moral. Pada intinya itu sebenarnya itu kan sebuah keputusan ya, baik itu tentang etika moral maupun tentang rujukan. Semua itu timbul tidak ujug-ujug lah bahasanya, tidak secara tiba-tiba, tapi belajar dari pengalaman 1, pengalaman 2, dan pada akhirnya kita punya sebuah sikap, punya sebuah cara yang memang itu dianggap tepat. Jadi keputusan itu kalau memang serasa butuh waktu atau serasa banyak yang dipertimbangkan, yang pokoknya adalah yang pertama kita harus paham permasalahan apa yang timbul. Kalau kita nggak bisa memahami akar permasalahannya, tentunya akan menjadi sebuah dilema gitu untuk membuat keputusan. Karena bagaimanapun keputusan yang diambil oleh pimpinan itu akan berpengaruh bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk dua pihak atau beberapa pihak yang memang harus kita putuskan. Yang pertama adalah memahami permasalahan yang memang jadi tantangan. Yang keduanya, ya kita harus paham regulasi yang ada. Karena tanpa memperhatikan regulasi yang memang itu dibutuhkan untuk mengambil kebijakan yang terbaik, itu sulit rasanya kebijakan atau keputusan itu untuk bisa diterima oleh dua belah pihak atau tiga belah pihak yang dalam hal ini menjadi permasalahan. Jadi kita selaku pimpinan yang jelas harus paham banget dengan antara regulasi yang ada dengan permasalahan yang ada, itu nggak bisa dipisahkan ya. Dan yang ketiganya ya sini kita harus melihat antara konten dan konteks. Itu kebijakan itu akan baik, tentunya tidak semua baik, tetapi kadang-kadang dipengaruhi oleh konteksnya apa dan kontennya seperti apa. Bisa saja dalam konteks yang sama, tapi kontennya yang tidak sama, maka kebijakan yang kita tetapkan juga itu sedikit banyak akan memberikan pengaruh. Jadi yang pasnya tuh
kita mengambil kebijakan antara konteks dan konten itu berkaitan. Jadi kita harus paham bahwa ini konteksnya dalam hal apa, kontennya nanti seperti apa. Jadi dengan demikian maka ketika sudah adanya kesinkronan antara konten dan konteks, ya mudah-mudahan kebijakan yang kita buatkan itu bisa diterima oleh semuanya. Karena kadang-kadang ya artinya begini, kalau memang itu dianggap baik dalam kasus tertentu, belum tentu pula baik untuk kasus yang lain atau hal yang lain. Jadi pertama adalah memahami inti permasalahan, yang keduanya memahami regulasi yang ada, dan yang ketiganya kita harus mensinkronkan antara konten dan konteks. Mudah-mudahan itu bisa tadi yang disampaikan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan rujukan moral dan dilema etika. Ini adalah sesuatu yang memang butuh seninya lah. Seni atau kemampuan kita menghadapi permasalahan sekaligus memutuskannya, dan ini perlu kematangan. Ya, tanpa kematangan itu rasa-rasanya kita harus banyak belajar lagi, dan kematangan itu tidak muncul satu atau dua kali, tapi dari beberapa kali. Ya, seiring dengan pendewasaan jiwa dan diri kita, maka lama-lama insya Allah akan hadirlah, akan dimiliki itu namanya kematangan. Itu yang bisa ini Bu Eni mudah-mudahan nanti bisa mengambil kesimpulan dari yang singkat ini. Ya, kalau mudah-mudahan itu sekali lagi ada yang nanti untuk bekal lah Bu Eni ke depan. Itu aja sih. Ya. Terima kasih Pak. Jadi saya dapat mengambil yang disampaikan Pak Tatang tadi, bahwa dalam mengambil keputusan kita harus bisa mengidentifikasi 3 hal ya kurang lebih, yaitu memahami permasalahan yang timbul, kemudian regulasinya seperti apa, dan mensinkronkan konten dan konteks. Nah, selanjutnya nih Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan itu biasanya kan kita berbenturan dengan 2 kepentingan atau 2 nilai-nilai yang sama-sama benar, yang sama-sama baik, tapi harus kita utamakan salah satu. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu? Langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya, baik. Untuk kalau yang itu ditanyakan seperti ini uraiannya ya. Jadi ketika kita membuat sebuah keputusan itu, di antara keputusan yang ada itu pasti ada nilai positif dan negatifnya. Yang harus kita laksanakan dari sekian itu, kita coba mengkalkulasi nih. Kalau satu kebijakan itu yang nilai positifnya hanya 2, sementara ada kebijakan lain yang nilai positifnya lebih daripada itu, tentunya kita mencoba menggali mana yang lebih banyak pengaruh atau nilai positifnya. Karena pasti yang positif itu kan juga ada sisi kurangnya. Jadi ada 2 tantangan ya, banyakkan positifnya atau banyakkan negatifnya nih, itu yang menjadi pertimbangan. Karena bagaimanapun keputusan itu akan dianggap bermakna, akan dianggap maslahat apabila nilai-nilai positifnya jelas lebih dominan gitu. Memang namanya kebijakan yang dibuat oleh kita, keputusan yang kita ambil kan tidak ada yang sempurna, tapi paling tidak kita mencoba mengkalkulasi dampak positifnya atau dampak yang baiknya dari keputusan yang kita ambil itu. Ya mudah-mudahan nanti yang bila positifnya lebih banyak itu kita juga kan butuh masukan atau second opinion lah, pendapat yang lain apa yang kita akan putuskan itu Bu Heni. Ya, jadi langkah-langkah prosedurnya tetap kita harus mempertimbangkan 2 sisi ya Pak, nilai positif dan nilai negatif. Kemudian kita mengkalkulasi
dan menggali mana yang lebih banyak pengaruhnya, apakah itu positif atau negatif. Bisa juga dengan menggunakan second opinion ya Pak sebagai pilihan. Ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja sih yang selama ini menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang berbenturan benar lawan benar gitu. Apa yang membuat efektif dapat terselesaikan masalahnya? Ya. Yang saya alami dan saya rasakan itu kembali lagi pada kematangan kita. Ya. Jika itu menurut kita baik, maka akan baik pula menurut orang lain. Tetapi ketika itu dianggap tidak baik, ya kita harus berusaha menghindari yang tidak baik itu. Dan jangan harap keputusan itu akan bisa diterima atau kebijakan itu bisa efektif ketika kita merasa bahwa kita yang paling benar gitu. Jadi kita ajak lawan bicara kita untuk sharing terlebih dahulu, mengapa menurut Anda seperti itu gitu, atau apa pendapatmu tentang hal-hal yang kita bicarakan gitu ya. Kita gali lebih jauh, terus kita konfirmasi dengan yang kita rasakan gitu. Karena pasti sesama manusia itu kan ada titik kesamaan. Kalau kita sudah senang, mudah-mudahan orang itu senang. Tapi kalau kita nggak senang, sepertinya akan sulit menemukan titik temunya. Jadi harus ada titik temu antar rasa lah gitu. Jadi ini menyangkut pada rasa, dan yang kita hadapi di sini kan bukan sendiri. Ya mudah-mudahan sekali lagi kalau kita sudah menemukan titik rasa, kita senang, mudah-mudahan orang lain pun akan senang. Nah, ketika dua-duanya sudah titik temu rasa senang, ya itu yang akan bisa diterima dalam penentuan sebuah menentukan hal itu efektif atau tidak. Ya. Jadi kembali lagi ke kematangan dalam berpikir, kematangan dalam mengolah permasalahan, dan yang penting adalah Pak Tata menekankan bahwa jangan merasa yang paling benar, karena di sini kita menentukan titik rasa. Jika orang merasa sesuai dengan pemikiran kita, maka mudah-mudahan orang lain bisa menerima keputusan yang sudah kita ambil. Ya, selanjutnya Pak, menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau tantangan itu ya kompleks ya. Tidak hanya satu hal atau dua hal gitu ya. Tantangan itu kan bisa dari pribadi diri kita sendiri, atau dari orang yang kita ajak bicara, atau dari pihak-pihak lain gitu ya. Nah itu kan tantangan itu kita coba untuk dipadukan lah, sehingga yang jadi tantangan itu nanti akan menjadikan sebuah peluang. Dan memang ini tidak mudah. Bahasa-bahasa yang saya sampaikan itu juga kadang-kadang sulit bisa diterima. Tapi memang pendapat orang itu, kalau satu pendapat kan justru tidak dinamis gitu. Mungkin orang lain komentarnya A, responnya B, dan seterusnya. Itu hal yang memang harus terjadi gitu. Dan disitulah bagaimana kita bisa memadukan beberapa pendapat yang berbeda itu. Karena inti pendapat itu adalah bukan artinya pendapat siapa yang paling benar, tapi disitulah nilai-nilai saling melengkapi ya, bersinergi. Kita bisa bersinergi dalam berpendapat dari sekian pendapat itu untuk kita sinkronkan menjadi padu, sehingga akhirnya menjadi sebuah kebersamaan, sebuah sinergi pendapat, dan tentunya saling melengkapi nantinya. Ya mudah-mudahan sih kalau yang lain mungkin juga caranya seperti macam-macam ya. Kalau saya seperti itu, jadi tantangan itu munculnya bisa dari
justru dari pribadi kita sendiri dan mungkin juga dari lawan bicara kita atau dari audiens kita, tapi dari keberagaman keberagaman tantangan, keberagaman pemikiran itulah kita bisa meramunya menjadi sebuah keputusan bersama yang nantinya tantangan-tantangan itu bisa dihindari dengan sendirinya. Ya, jadi tantangan itu bagaimana caranya akan diramu, dijadikan peluang ya Pak ya. Bagaimana, kalau yang saya tangkap tadi adalah tantangannya adalah perbedaan pendapat atau respon dari orang-orang yang terlibat, orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengubah itu sebagai peluang untuk bisa saling melengkapi dan bersinergi agar lebih kompak lagi nantinya ya Pak dalam sebuah lingkungan kerja atau lingkungan belajar. Nah, selanjutnya Pak, dalam proses pengambilan keputusan apakah ada tata kala atau jadwal tertentu misalnya yang bisa Bapak tahap-tahapnya bisa Bapak laksanakan atau bisa Bapak langsung selesaikan di tempat saat itu juga, atau harus sesuai prosedural, tahap ini apa, setelah ini apa, membutuhkan waktu berapa lama? Ya, kalau ditanyakan kaitan dengan tata kala itu relatif ya Bu ya. Artinya relatif itu ya semuanya bisa terjadi dan bisa kita laksanakan. Mungkin ada yang bisa langsung atau kita tangguhkan dulu. Tapi sebaiknya itu menurut saya itu kadang-kadang namanya manusia itu kan ada keterbatasan kemampuan berpikir, atau keterbatasan kemampuan mengapresiasi. Sebaiknya sih ya segala sesuatu kita pertimbangkan, apalagi menyangkut dengan faktor pihak-pihak di luar diri kita. Jadi butuh waktu untuk beberapa pihak ini kita selami kondisinya, kita perlu pahami latar belakangnya, perlu kita pahami kronologisnya, dan mudah-mudahan setelah kita mengambil beberapa hal tadi, ya baik itu kemampuan kita berpikir, menganalisa, kemudian memahami kronologi beberapa pihak, mudah-mudahan sih nanti pada akhirnya ketika waktunya sudah tiba ya kita bisa tata kelola waktu itu ya sekali lagi baik cepat maupun lambat. Kita bukan berbicara cepat atau lambat, tapi ketepatan kita dalam mengambil kebijakan itu saya pikir lebih utama gitu. Buat apa cepat-cepat sementara keputusannya tidak tepat. Jadi kita lebih kepada mengacu kepada ketepatan tindakan gitu ya, menurut saya gitu. Ya, berarti bisa menentukan kapan diselesaikannya, caranya seperti apa, tata kalanya itu relatif ya Pak. Ya, tergantung konteks permasalahannya seperti apa. Karena tiap orang itu atau pihak yang terlibat itu ada keterbatasan berelasi, kemampuan berpikir, sehingga terutama untuk permasalahan yang menyangkut pihak-pihak di luar kita harus mengutamakan ketepatan tindakan daripada cepat atau lambatnya sebuah masalah itu terselesaikan. Seperti itu ya Pak ya? Iya, kurang lebih. Nah, kemudian Pak, adakah seseorang yang dilibatkan atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan? Jelas ya, kita pastilah ada yang dikatakan kalau menurut saya itu narasumber atau sumber informasi yang memahami dengan sesuatu yang sedang terjadi. Tentunya hal ini sangat membantu informasi yang sudah kita dapat, karena itu adalah salah satu cara atau salah satu sumber untuk kita nanti dapat informasi untuk menentukan tindakan yang tepat. Jadi yang jelas ya tadi saya sampaikan butuhlah orang ketiga, orang keempat atau narasumber lain. Nah ini akan menjadi rujukan gitu barangkali ya, atau tambahan informasi atau kelengkapan
Karena banyak hal yang mungkin kita tahu yang di permukaannya saja, tapi ada pihak-pihak yang tahu justru yang tidak kita tahu, maka hal ini akan sangat baik, sangat positif pengaruhnya sekali lagi untuk menambah informasi yang memang terkait dengan hal-hal yang sedang kita hadapi. Tanpa itu saya pikir akan menjadi dilematis juga, tapi tentunya orang-orang atau narasumber ini yang benar-benar akuntabel atau valid ya, atau ya paling tidak setidaknya tuh menambah wawasan referensi kita gitu, itu aja. Ya, jadi memang diperlukan narasumber lain ya Pak ya, narasumber lain sebagai tambahan informasi atau memperkuat kronologi atau posisinya seperti apa, karena permasalahan itu kan seperti kepingan puzzle ya Pak ya, harus diselesaikan secara lengkap, secara utuh agar nanti hasil keputusannya dapat lebih bermanfaat dan bisa diterima oleh orang banyak. Kemudian Pak, dari semua hal yang sudah kita bincangkan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik selama ini menjadi pemimpin di sebuah sekolah, kemudian pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, itu pembelajaran apa yang bisa Bapak dapat Pak? Yang pertama tentunya bahwa kita harus menyadari walaupun sebagai pemimpin manusia itu memiliki banyak kekurangan. Nah, berdasarkan inilah kita tidak boleh ada di benak kita untuk merasa bahwa pemimpin di sebuah kelompok atau di sekolah itu menjadi orang yang paling paling top lah atau paling wah lah. Itu jauh-jauhkan, dan kita lebih banyak mengintrospeksi diri bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita itu menjadi sumber belajar buat kita, menjadi perpustakaan lah dengan keberagaman teman-teman yang di sekitar kita. Maka sekali lagi jauh-jauhkanlah sifat atau pemikiran bahwa pemimpin kita jadi pemimpin itu menjadi orang yang paling wah deh. Yang jelas sekali lagi kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan berikan peluang, berikan kepercayaan, berikan ruang untuk teman-teman kita bahwa suatu saat mereka pun akan menggantikan kita sebagai seorang pemimpin. Yang keduanya tentunya kita harus sadar bahwa waktu kita ini terus berjalan dan terus bergulir, maka seorang pemimpin yang bagus itu menurut saya dia mampu mempersiapkan generasi berikutnya. Jadi sharing, kita kasih masukan. Jangan mentang-mentang hari ini sedang memimpin, bahwa pemimpin itu kan sebuah amanah, maka ini semua akan berakhir. Sebelum berakhir, kita berikan sesuatu yang positif, kita siapkan regenerasi. Mudah-mudahan yang di belakang nanti itu lebih baik daripada kita. Ya, luar biasa sekali ya pembelajaran yang bisa kita petik berdasarkan apa yang sudah kita perbincangkan Pak. Jadi memang selama menjadi pemimpin itu kita tidak boleh merasa yang paling benar, yang paling wah, kemudian harus lebih banyak mengintrospeksi diri, kemudian menjadikan rekan-rekan mungkin sebagai sumber belajar ya Pak ya, dan memberikan ruang bagi rekan untuk mempersiapkan generasi berikutnya, karena tidak selamanya seorang pemimpin itu akan seterusnya menjadi pemimpin. Nah, bagaimana kita bisa sering saling sharing ya Pak ya, tentang ya permasalahan, tentang pengalaman, seperti itu. Luar biasa sekali Pak Tatang. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf sekali sudah mengganggu kesibukan Bapak. Berikut tadi wawancara bersama Bapak Tatang Capetang SPD selaku Kepala SDN Utan Kayu Utara 07. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Heni Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Utan Kayu Utara 07 akan mencoba mewawancarai Kepala Sekolah SDN Utan Kayu Utara 11 yaitu Ibu Sri Sehiani SPD MSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Terkait dengan tugas saya demonstrasi kontekstual 3.1, saya sangat berterima kasih sekali pada Ibu telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang terkait dengan pengambilan keputusan ini, Ibu. Baik Ibu Sri, untuk selama Ibu menjadi seorang pemimpin ya kepala sekolah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Ibu, terima kasih waktunya. Ketika ada permasalahan yang benar dan benar, jadi ada dua problema yang semuanya dua-duanya benar, itulah yang termasuk etika moral. Namun ketika ada permasalahan satu sisi benar, satu sisi salah, itulah yang dimaksud dengan rujukan moral. Demikian Ibu. Ya, jadi ketika ada permasalahan di mana terjadi benturan antara nilai-nilai yang benar dengan benar, itu berarti dilema etika. Sedangkan ada nilai yang benar dengan nilai yang salah, berarti itu rujukan moral. Ya. Nah, kemudian Bu, selama pengalaman Ibu menjadi seorang kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua permasalahan yang sama-sama mengandung nilai kebaikan, sama-sama menjunjung nilai-nilai kebenaran. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan itu? Ketika saya dihadapkan dalam permasalahan seperti itu, saya akan tetap mengambil keputusan satu untuk kepentingan khalayak umum. Artinya kalau dalam hal sekolahan ya, tentunya lebih berpihak kepada murid atau guru. Perlu saya berikan contoh Ibu? Ya, boleh silakan. Nah, contohnya kasus di sekolahan kami itu adalah dengan adanya P3K, Ya. itu kami kekurangan guru Ibu. Karena kasus satu guru kami itu mendapat sekolahan lain sehingga harus keluar. Nah, kami ini kekurangan guru Ibu. Nah, satu sisi dengan kekurangan guru ini kan suatu problem. Ya. Kami tidak boleh mengambil guru honor. Sementara problem yang lain, dengan adanya kekurangan guru ini, kami tidak boleh mengambil guru honor. Artinya kami harus menunggu mutasi, yaitu di akhir tahun. Sehingga dengan adanya permasalahan inilah timbul dilema. Jadi satu sisi kelas tidak ada yang mengajar, itu kami kekurangannya 3 guru Ibu. 3 guru tidak ada yang mengajar, sehingga kami harus memberdayakan guru bidang studi yang ada untuk mengajar di kelas. Nah, masalah lain, kami secara aturan tidak boleh mengambil guru honor ataupun sampai menunggu sampai ada mutasi, yaitu di akhir tahun 2023. Nah, di sini saya mengambil keputusan bagaimana supaya permasalahan ini tertangani, anak tidak sifatnya keteteran itu bahasa apa ya? Tidak terabaikan, ya, terbengkalai gitu. Tidak terbengkalai, ya. pembelajaran tetap bisa jalan. Sehingga bagaimana caranya supaya KBM tetap tertangani. Jadi saya lebih memikirkan kepada kepentingan anak. Ya. Gitu. Dan tentunya orang tua murid ya. Ya, betul. Jadi menurut pengalaman Ibu bahwa kekurangan guru ya di sini karena ada tidak boleh mengambil guru honor, sedangkan P3K sudah harus meninggalkan. Jadi Ibu mengutamakan kepentingan murid, berpihak pada murid dan mengutamakan kepentingan umum. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Baik. Nah, mengenai permasalahan ini tentunya saya satu
mengajak rapat dengan guru-guru. Jadi kami bermusyawarah di situ, sehingga keputusan kami saat itu adalah memberdayakan guru bidang studi untuk menjadi guru kelas. Itu langkah awal ya Bu ya. Untuk selanjutnya tentu saya akan mencari solusi, yaitu dengan meminta bantuan ke sekolahan lain. Barangkali dengan kedatangan P3K di sekolah lain ini sehingga guru kelasnya berlebih. Nah, jadi kemudian saya membuat permohonan Ibu persuasif pada sekolah-sekolah yang kelebihan guru guru KKIK atau guru PNS yang tidak mendapatkan kelas, sehingga kami mohon bantuannya untuk membantu kami supaya tertangani kelas-kelas yang tidak ada gurunya ini. Karena kalau dipegang oleh guru bidang studi, otomatis guru bidang studi lagi itu tidak bisa mengajar. Contoh guru bahasa Inggris ya, kami sementara saya tempatkan sebagai guru kelas, otomatis pelajaran bahasa Inggrisnya tidak diajar Ibu, seperti itu. Lagi guru agama kami berdayakan menjadi guru kelas. Akhirnya guru agama yang satu itu mengajar 15 kelas. Jadi sangat keteteran Bu. Sehingga dengan kondisi seperti ini saya meminta bantuan kepada sekolah lain yang kelebihan tenaga gurunya untuk membantu di sekolah kami. Seperti itu Ibu. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama Ibu merapatkan ya, musyawarah bagaimana solusinya, kemudian langkah berikutnya memberdayakan guru bidang studi untuk ya sementara menghandle kelas. Betul. Agar anak-anak tidak kehilangan orang tuanya ibaratnya ya. Kemudian juga Ibu tidak diam saja, Ibu minta bantuan ke sekolah lain, barangkali ada guru yang tergeser juga karena kedatangan P3K hingga jumlahnya berlebih, barangkali bisa untuk membantu di sekolah. Ya, betul. Nah, setelah itu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema itu? Kalau menurut saya Ibu, yang penting utama adalah komunikasi ya. Baik komunikasi di dalam, yaitu antara saya dan guru-guru, dan juga komunikasi di luar sekolah. Artinya sesama kepala sekolah, atau juga mungkin ke pengawas dan juga kasatlan itu. Jadi intinya komunikasi, kemudian melaksanakan hasil musyawarah itu. Jadi memang keefektifan sebuah institusi atau dunia lingkungan kerja itu memang komunikasi ya Bu ya, baik komunikasi intern dari dalam sekolah ataupun luar sekolah. Intinya adalah seorang pemimpin itu mungkin harus memiliki keterampilan berrelasi yang baik, ya kan ya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja Ibu yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Itu kan pasti ada tantangan, hambatan, kendala. Nah, apa yang menurut Ibu menjadi tantangan? Kalau tantangan itu dari dalam juga ada Bu. Jadi ada guru yang mengeluh, jam saya jadi banyak, 15 kelas, kali sekian jam menjadi sekian. Ada juga yang mengeluh seperti itu Bu. Contoh lah yang nanti guru agama ya, sehingga menjadi sekian jam harus mengajar 15 kelas kali sekian jam. Guru olahraga juga demikian, harus mengajar 15 kelas kali sekian jam. Itu merupakan tantangan saya. Sehingga saat itu saya efektifkan Bu, jamnya agak dikurangi. Gitu. Yang tadinya 4 jam menjadi 2 jam. Jadi tantangan saya itu diantaranya dari dalam juga ada. Jadi artinya rasa keberatan guru-guru lah kayak gitu. Adapun tantangan dari luar ya memang perlu komunikasi, perlu pendekatan lah ya dengan kepala sekolah lain untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Jadi tantangan dari dalam sekolah yaitu apa ya? Mungkin guru-guru merasa takut performanya di kelas berkurang karena kelelahan terlalu banyak jam mengajar ya. Kemudian tantangan dari luar adalah bagaimana membangun komunikasi dan relasi yang baik dengan sesama kepala sekolah.
Ya. Ada satu lagi Bu, tantangan dari orang tua murid. Oh iya, dari orang tua Nah, murid. Dari orang tua murid merasa, wah anak saya di sekolah tidak ada Gurunya. tidak ada gurunya, ya kan? Bagikan anak ayam kehilangan hidupnya Hidupnya. seperti itu. Ya. Jadi ya ketika itu saya komunikasikan ke orang tua murid bahwa ini loh keadaannya seperti ini, ya gitu. Bagaimana lagi? Ya untuk sementara terima dulu lah sampai ada solusi guru yang diperbantukan di sekolah ini. Gitu. Ya, betul. Memang kita harus menjaga pelayanan ya Bu ya ke orang tua murid. Berikutnya Ibu, apakah dalam membuat keputusan itu Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam tahapnya dalam penyelesaian kasus? Apakah biasanya diselesaikan di tempat pada saat itu juga atau menggunakan prosedur atau jadwal yang sudah ditentukan? Kalau hal itu tergantung permasalahannya ya Bu. Ya. Kalau permasalahannya itu bersifat ringan, tidak memerlukan penyelesaian yang panjang, tentunya tidak memerlukan tata kala, bisa diselesaikan pada saat itu juga. Namun kalau permasalahannya berat, agak rumit lah, tentu saya mempunyai tata kala. Jadi kapan ketemu guru rapat, kapan ketemu orang tua murid yang bersifat dari komite ya. Ya. Kami mengadakan rapat juga, kemudian kapan saya harus ketemu kepala sekolah yang bersangkutan untuk penyelesaian dari permasalahan ini. Jadi tergantung permasalahannya Bu. Ya, jadi memang fleksibel sih ya sebenarnya Bu. Jika permasalahannya ringan bisa diselesaikan pada saat itu juga, maka sesegera mungkin diselesaikan. Namun jika permasalahannya sepertinya kompleks, Ibu akan menggunakan langkah-langkah seperti musyawarah dengan orang tua murid jika itu masalahnya dengan orang tua murid, atau dengan kepala sekolah atau pihak terkait lainnya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, apakah ada seseorang atau beberapa pihak atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah sehingga masalah bisa selesai dengan lebih mudah? Ada Bu yang membantu. Di antara ini ya kerjasama antar guru Ibu, kerjasama di intern maupun ekstern. Jadi kerjasama antar guru untuk saling menghandle kelas. Ada satu lagi sebetulnya guru yang problem juga ya, ketika dia sakit-sakitan, kelasnya kosong, itu harus saling membantu. Siapa yang jam kosong harus menghandle kelas itu. Jadi saya terbantu oleh kerjasama antar teman. Kemudian juga terbantu atas pengertian orang tua Ibu. Tentang kondisi seperti ini, ya harap bersabarlah untuk sementara. Kemudian terbantu juga dengan pengertian antara kepala sekolah yang lain yang kelebihan tenaga guru itu. Jadi ya banyak pihak lah yang untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan ini. Ya, jadi intinya adalah kerjasama ya Bu, kerjasama guru, kemudian pengertian dari orang tua, pengertian dari kepala sekolah lain yang membantu guru gitu kan. Nah, dari semua yang sudah Ibu sampaikan, dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam menyelesaikan masalah, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pemimpin dalam menyelesaikan masalah? Baik. Pembelajaran yang bisa saya petik adalah satu, ketika ada permasalahan kita perlu komunikasi dengan siapa saja yang terlibat. Yang kedua, perlu kerjasama, saling membantu. Yang ketiga, tentunya saya memberikan masukan lah kepada pemerintah. Dalam hal ini mohon dipertimbangkan ketika akan ada di antaranya selama ini kan permasalahannya guru P3K ya. Guru P3K datang, ada yang berlebih, ada yang berkurang dan seterusnya. Nah, itu mohon sekiranya pemerintah mempertimbangkan penempatan itu, jangan sampai ada sekolah yang berlebih, ada sekolah yang kurang banyak sehingga pincang gitu. Jadi mohonlah kepada pemerintah jauh-jauh hari itu didistribusikan, seperti itu. Ya, jadi
pembelajaran yang bisa dipetik adalah yang pertama betul komunikasi ya Bu ya, karena kita ini kan sebuah tim, harus ada komunikasi yang baik, kemudian kerjasama, kolaborasi, karena kita di sini tidak bekerja sendiri ya kan. Kemudian masukan untuk pemerintah terkait regulasi yang berjalan, bahwa memang harus dibutuhkan pemetaan yang benar-benar tepat agar distribusi pegawai bisa sesuai dengan kebutuhan. Ya, terima kasih banyak Ibu Yani atas waktunya dan kesediaannya untuk bersedia berbagi pengalaman bersama kami. Semoga sukses selalu Bu, sehat selalu. Terima kasih banyak. Terima Ibu. kasih Ibu, semoga Ibu juga sukses selalu, Ya, amin. urusannya lancar. Amin, terima kasih banyak Ibu. Ini masih CGP ya? Iya, C-nya segera hilang. Iya, amin. Jadi tinggal GP. Iya, amin. Segera Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.